Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini adik-adikku yang hebat? Alhamdulillah, baik Pak Guru, baik. sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semua. Kemudian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dan dalam hal ini doa ini disampaikan oleh mantan Ketua Rohis kepada adik Ismail, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik Ismail. Oke, lanjut. Pak akan mengecek kehadiran adik-adik. Apakah hadir semua atau ada yang tidak? Yang pertama, adik Krisandi sebagai ketua kelas. Ada? Iya, Pak Guru. Alhamdulillah. Jadi yang ketua kelas dari beberapa orang siswa ini ada yang tidak hadir? Mewakili saja. Ada Pak Ketua? Ketua Krisandi ada? Nasria. Kenapa adik Nasria? Kurang tahu Pak Guru karena tidak ada. Sakit Pak Guru. Oh, sakit. Oh, sakit. Oke, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Lanjut. Pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi mengenai tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kita lihat. Bisa dilihat? Belum Pak Guru, belum terlihat. Sudah, Pak Guru. Sudah ada. Sudah? Ya, sudah Terlihat ada. Pak Guru, layar hitam semua. Sudah ada, Pak. Ya, ini materi kita mengenai kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian ada Quran surat Al-Jumu'ah mengenai tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ini Pak Guru akan menyampaikan KD mengenai tentang kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, menganalisis perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada tujuannya, marilah kita sama-sama membacakannya. Usahakan suaranya dibuka, dipersilakan. Ini tujuannya, baca sama-sama. Tidak muncul, Pak. Tidak ada? Tidak ada Pak. Hanya tulisan Assalamualaikum. Ini tujuannya. Ya, Adik Ismail dan kawan-kawan segera dibaca. Bisa Pak Guru. Ya, dimulai. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mempertahankan Tujuan pembelajaran. keyakinan,
mempertahankan keyakinan bahwa agama mewajibkan mewajibkan untuk Serta umatnya didik bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. jawab Dua, dalam Bertindak yakin bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Menguraikan analisis dan evaluasi perilaku kerja keras dan analisis bertanggung dan jawab evaluasi dalam kehidupan perilaku sehari-hari bekerja yang keras dan berkembang di bertanggung masyarakat dengan jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan benar. 4. Menyimpulkan Menyimpulkan analisis dan evaluasi perilaku kerja keras dan kerja bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan benar. dan bertanggung Dan yang jawab kelima, dalam membuat analisis perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan sehari yang bertanggung jawab berkembang dalam di masyarakat kehidupan dengan baik dan sehari-hari yang benar. berkembang di masyarakat dengan baik dan benar. baik dan benar. Sudah Pak Guru. Adik-adik sudah membacakan dan Pak akan minta tolong sekali lagi untuk semua. Kita akan tadarusan dengan materi dari kerja keras ini. Jadi sama-sama bersuara untuk membacakan ayat ini. Tidak ada yang tidak bersuara. Pak harap semua bersuara. Jadi kita mulai. Ya Pak Guru. Ya, Iya. kita mulai 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Idza Ya ayyuhalladzina amanu Lissolat Qumu ila zikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullah katsiran la'allakum فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Waskurullah katsiran la'allakum Adik LT coba bacakan artinya. Ya Pak Guru. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Kemudian yang kedua. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, terima kasih adik LT sudah membacakan artinya dan terima kasih pada adik-adik yang sudah tadarusan tadi bersama-sama. Semoga apa yang dibacakan tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya mengenai lihat, adik-adik silakan akan melihat video yang Pak akan tayangkan. Adik-adik menyimak video ini dan nantinya akan berikan komentar dari video yang Pak akan tayangkan ini. Bisa dilihat? Tidak ada, Tidak Pak. muncul videonya, Pak. Tidak muncul. Cuma linknya Pak. Tunggu. Bisa dilihat? Lagi berproses, Pak.
Bagaimana adik Ismail, bisa lihat belum? Jadi Sudah, Pak. Mulyana sudah bisa lihat? Sudah. Bisa, Pak. Bisa. Ya, selamat simak video ini mengenai tentang kerja keras dan tanggung jawab. Pak Guru. Ya. Ya, itulah video contoh dan sekaligus penjelasan mengenai tentang perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang nantinya Pak Guru akan bagikan kelompok, dan ini kelompoknya. Bisa dilihat? Belum Pak Guru, belum. Ya, ini nama-nama kelompoknya yang nantinya akan membahas tentang video tadi, kemudian dikaitkan dua analisis atau dua pertanyaan dengan video tadi. Jadi sebentar Pak akan menyuruh dari kelompok untuk menyampaikan
apa yang disimak dari video tadi, kemudian kaitannya dengan ini. Ini nama-nama kelompok. Kelompok 1 ada Adik Mulyana, Mas Ria, dan Mulyadi. Kemudian ada kelompok 2, Mas Ria dan Mulyadi tidak hadir, Pak Guru. Oh ya, ada Adik Mulyana juga yang bisa. Karena orangnya selalu aktif, jadi bisa diwakilkan. Kelompok 2 ada Mapes Sabi, Rifka, Suparman, sama Adik Ismail. Ini yang super aktif. Kemudian kelompok 3 ada Nasrudin, Adik Putri, dan Sumiati. Yang nantinya akan juga bicara nanti Adik Nasrudin. Kemudian ada kelompok 4 juga, Nasria, Elti, Mutmainah, sama Risandi. Akan berbicara mewakili dari kelompok itu adalah Adik Risandi. Jadi, apakah sudah ada mengenai tentang video yang ditayangkan tadi? Kemudian ada kalian ambil dengan soal yang ada di sini untuk bisa jadi bahan diskusi pada hari ini. Pak berikan waktu 5 menit untuk bisa kalian menyampaikan hasil diskusi yang kalian dapatkan mengenai tentang video tadi yang dicontohkan, yaitu tentang semut. Kemudian ada penjelasannya juga dan kaitan dengan pertanyaan yang ada di slide yang adik-adik lihat ini. Terima, sudah ada? Adik Ismail? Sementara ini Pak Guru, sementara. Ya, sementara kerjakan atau sementara tidur? Karena sudah siang ini. Oke, kelompok 2 Pak Guru. Ya. Dari kelompok Silakan. 1 dulu, Pak Guru. Kelompok 2. Dari kelompok 2, izinkan untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang analisa kami untuk perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Adapun kerja keras itu adalah salah satu sikap yang kuat dalam hati, yang mana sikap itu terbentuk karena kebiasaan seseorang untuk bekerja, sehingga terbentuklah sikap etos kerja yang kuat dan terbawa sampai dengan dia tua nantinya. Adapun tanggung jawab, sikap tanggung jawab itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam rangka menjalankan amanat yang dititipkan kepada setiap insan, terutama amanat ini tentang persoalan bagaimana kita melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Adapun kurang dan baiknya kami serahkan pada Pak Guru. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari kelompok 2. Mungkin ada sanggahan dari kelompok 3 kelompok lain, kelompok 1, 3, dan 4, atas apa yang disampaikan, atau kita menyampaikan dulu hasil yang adik-adik lihat, baru itu kita akan menyanggah beberapa setiap kelompok. Ya Pak Guru. Bagaimana? Disampaikan dulu Pak Guru. Oke, Adik Nasrudin ada. Ya. Kelompok 3. Terima kasih, Bisa? Pak Guru. Dari kelompok 1, Pak Guru. Kelompok Apa? 3 dulu. Kelompok 1 dulu, sudah terlewati kelompok 1. Ya, oke, silakan kelompok 1. Ya, terima kasih Pak Guru. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait video dan tugas yang diberikan menganalisis, mengevaluasi perilaku keras yang dicontohkan tadi oleh semut. Yang pertama yang kami ambil dari video tersebut, semut itu
merupakan makhluk yang tahu diri, itu yang pertama. Maksudnya dia sadar diri bahwa dirinya harus bekerja untuk bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semut itu hidup berkoloni, ya. Jadi koloni semut itu adalah sebuah gambaran tentang suatu kekuatan yang tercipta oleh kerjasama, begitu. Kemudian yang ketiga, semut itu adalah makhluk yang pantang menyerah. Kemudian yang keempat, semut juga punya inisiatif tinggi meskipun tiada pemimpin, hanya ada ratu semut, tapi mereka perlu diperintah baru jalan. Kemudian yang kelima, semut itu adalah makhluk kecil yang tahu persis kapan harus memulai atau menghentikan sesuatu. Demikian Pak Guru dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Mulyana atas penyampaian dari kelompok 1-nya. Selanjutnya dari kelompok 3, Adik Nasruddin. Oke, Pak Guru. Silakan. Terima kasih. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang terkait dengan analisis dan evaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Menurut kami Pak Guru dari kelompok 3 bahwa perilaku bekerja keras itu merupakan sebuah bukti keimanan seseorang. Bukti bahwa seseorang itu beriman. Ini dapat dilihat pada Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi berdasarkan video tadi Pak Guru, bahwa orang bekerja keras itu sebagai bukti bahwa dia mempunyai keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri seorang yang bekerja keras itu adalah bekerja secara tekun, kemudian bekerja secara ulet, dan bekerja secara teliti. Itulah hasil dari kelompok 3 Pak Guru. Ya, terima kasih Adik Nasruddin. Dan terakhir kelompok dari Ketua Risandi. Ini anaknya kuat lari-lari nih. Ya, terima kasih Bapak Guru yang ganteng. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun analisis dari kelompok kami tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik, maka yang harus kita utamakan adalah bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu kemudian jangan lupa niat dan doa, karena ada hadis Rasulullah SAW itu yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Sesungguhnya apa yang ingin kita kerjakan atau amal itu dimulai dengan niat, dan apa yang kita niatkan maka itulah yang kita dapat. Jadi ketika kita betul-betul niatnya ikhlas itu karena Allah, ketika ingin melakukan sesuatu maka insya Allah maka kita akan mendapatkan sesuatu itu yang kita inginkan. Kemudian ya, tentunya tiada hasil tanpa usaha. Jadi semua yang kita inginkan itu membutuhkan usaha. Jadi ketika ingin hasilnya baik, maka usahanya juga harus baik. Itu aja Pak Guru yang ganteng yang bisa. Ya, terima kasih Adik Risandi. Mungkin ada sanggahan dari beberapa penyampaian kelompok yang sudah menampilkan pemaparannya. Ada dari Adik Ismail akan bertanya atau memberikan tanggapan? Belum ada untuk sementara Pak Belum Guru. ada. Kalau Adik
Nasruddin ada mewakili kelompok 3? Ada Ada? Pak Guru, ada Pak Guru. Oke, silakan. Memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? Kelompok 1 Pak Guru. Oh, kepada Adik Mulyana. Ya. Dengar baik-baik pertanyaannya, Adik Mulyana. Terima kasih. Mungkin bisa diberikan satu contoh tentang bekerja keras untuk kelompok 1. Adik Mulyana? Ada hadir? Hadir Pak Guru. Coba berikan contoh yang menjadi pertanyaan dari kelompok 3. Contoh kerja keras tadi sudah dicontohkan oleh Semut tadi, Pak. Jadi yang pertama mereka sangat tekun atau rajin, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, begitu. Terima kasih Pak Guru. Ya, bagaimana Adik Nasruddin? Terima kasih jawabannya kelompok 1. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 4 atau kelompok Oke, kalau sudah tidak ada kita ada. Oke. Adik Krisandi. Oke, terima kasih Pak Guru. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Ismail yang tadi sudah presentasikan hasil hasil kerja kelompoknya. Pertanyaannya, apakah betul sesuatu yang kita usahakan pasti bisa kita dapatkan? Nah, itu aja. Kalau apakah sesuatu yang kita inginkan, yang kita usahakan betul-betul bisa kita dapatkan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Kelompok 2, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kami dari kelompok 3, kelompok 2 mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya adalah apakah semua yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh apakah kita akan mendapatkannya? Ada satu pepatah Arab yang kita kenal yang sekarang menjadi judul film, manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Islam itu adalah agama proses. Agama yang menuntut proses, melihat prosesnya. Adapun hasilnya itu kami tidak bisa memastikan. Tapi seringkali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwa sesuatu itu dibutuhkan usaha yang benar, yang sungguh-sungguh. Kalaupun hasilnya yang utuh 100, tidak selalunya. Saya kira demikian dari jawaban dari kelompok 2. Ya. Terima kasih. Bagaimana Adik Krisandi? Apakah sudah menerima jawabannya? Terima kasih jawabannya. Saya rasa saya belum puas dengan jawaban dari Ismail. Bisa saya tambahkan? Oh, ada ya. Bisa, silakan. Ya. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari ketua kami, Kak Ismail, terkait dengan apakah semua yang kita usahakan itu pasti kita dapatkan. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, manjadda wajadda, siapa yang giat dia yang dapat, itu sudah jelas. Kalau toh apa yang kita inginkan itu belum bisa kita dapatkan, mungkin saja usaha kita itu belum maksimal. Maka dalam usaha itu jangan ada sifat pesimis. Kalau gagal satu kali, coba lagi. Mungkin saja prosesnya yang kurang pas. Misalnya begitu.
Iya. Tapi bagaimana kalau kita sudah keburu meninggal? Bagaimana kalau kita sudah keburu meninggal, tetapi apa yang kita inginkan itu belum tercapai? Sudah ajal itu, Pak. Iya, baik. Kami Makanya kami akan mencoba menjawab kembali. apakah semua yang kita inginkan itu bisa kita Iya. dapatkan ini? Iya, Ada orang yang sudah berusaha, apalagi kalau kita melihat sekarang tidak tertutup kemungkinan, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terkadang lebih banyak orang yang mengejar dunia. Nah, tuh, dia mengejar dunia tetapi ujung-ujungnya dia tidak bisa mendapatkannya. Terima kasih. Oke. Iya. Kembalikan kepada kelompok 2. Ya, bagaimana Adik Suparman? Baik, kami akan mencoba kembali menjawab apa yang disanggah oleh kelompok 4, bahwa ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesimpulannya bahwa belum tentu apa yang kita inginkan itu, apa yang kita anggap baik di mata Allah itu baik. Tapi belum tentu apa yang kita anggap itu buruk di mata Allah itu buruk. Ya. Jadi apa yang kita inginkan sesuai dengan usaha dan doa, kalau tidak terkabulkan selama hidup di dunia, bisa saja ditunda Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat baru kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sempat kami. Terima kasih kelompok Bagaimana? atas penjelasannya. Ya, ini sedikit sudah masuk ke pikiran. Intinya Oke. apa yang intinya sesuatu yang kita usahakan, ya terkadang tidak baik bagi kita itu menurut Allah. Tetapi ya, kita terlalu menginginkan, padahal itu tidak baik untuk kita. Oke, terima kasih Suparman atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada Bapak Guru. Ya, terima kasih dari kelompok 4, 3, 2, dan 1 yang sudah memberikan argumennya masing-masing. Cuman untuk lebih semangatnya teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain yang belum bersuara, jadi kita tes fokus, ice breaking. Kita hidupkan semua suara audionya. Kita akan fokus di sini, lihat petunjuknya. Kita akan ice breaking, tepuk tangan pagi, siang, dan malam untuk melatih fokusnya adik-adik. Jadi semua aktifkan audionya supaya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. Apalagi di siang hari ini tetap semangat walaupun sudah ada yang mengantuk, tapi kita tetap semangat, lihat. Ya, di sini ada tepuk tangan pagi, siang, dan malam untuk melatih adik-adik. Pagi Ya. 1 kali. Pak akan kasih contoh pagi seperti ini. Siang 2 kali. Malam itu setengah. Oke, bisa? Dari Pak akan menyampaikan, kalian yang tepuk tangan. Pak Guru, setengah itu ada bersuara atau tidak, Pak Guru? Setengahnya tidak bersuara. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau pagi dia cuma sekali. Siang dia 2 kali. Kalau malam dia setengah tidak berbunyi. Oke, kita akan mulai. Iya, Pak Guru. Yes, Mat. Ya, bisa dimulai. Ya. Tepuk tangan malam. Adik Suparman. Lihat. Coba fokus untuk melatih fokusnya, lihat. Adik Ismail tolong HP-nya. Kalau tidak Pak akan kumpul. Ya. Jadi jangan dulu supaya kita fokus, tetap semangat. Oke, kita akan mulai tepuk siang. Jadi tepuk apa namanya? Tepuk tangan pagi, siang, malam itu kan sudah tadi kalian lihat di slide-nya, lihat.
Jadi kita akan coba usahakan sama-sama melatih fokusnya adik-adik. Yang pertama tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Adik LT berbunyi. Kurang fokus. Nanti Pak akan kasih air. Terakhir, Jangan sekali disiram, lagi Pak ya. Guru. Jangan Itu, Pak Guru. Maksudnya kasih air minum supaya lebih fokus. disiram, Pak Guru. Oke, sekali lagi supaya lebih semangat. Semansa, smart school itu jawabannya. Bisa kan? Kalau Bapak mengatakan semansa, jawabannya smart school. Bisa? Bisa. Oke, kita akan coba. Semansa, Smart Betul. ya kita akan fokus lagi lihat. Tepuk pagi, siang, malam. Adik Ismail tidak tahu apa yang ditepuk. Tepuk nyamuk. Yang fokus adik Pak Ismail. Guru. Ya. Banyak nyamuk di mukanya. Oke, sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ya. Oke, yang kemudian, lihat. Setelah kita mengikuti ice breaking, mungkin sudah ada lebih semangat lagi, lebih fokus lagi untuk melanjutkan materi. Lihat. Nanti kita akan ice breaking yang kedua kalinya untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik. Oke, kita lanjut. Materi mengenai tentang yang tadi, yang di hasil diskusinya, inilah kerja keras. Setelah adik lihat, kerja keras bisa dilihat. Bisa, Halo. Pak Guru, bisa dilihat. Ya, kerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja adalah bekerja dengan gigi dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita. Setiap orang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan. Kemudian tanggung jawab. Secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga bertanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Secara istilah tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Next. Kemudian di sini ada tadi di video yang putar pertama di sini tentang kriteria kehidupan yang hayatan thayyibah. Tentang perbuatan baik. Dalam kerja keras kita akan mendapatkan rezeki yang apa, Adik Ismail? Halal, rezeki Ya. halal, Kemudian, kebahagiaan yang halal. Ya, ketenangan, ridho, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Kemudian ada 4 prinsip yang tadi juga disampaikan di adik-adik sudah menyimak videonya, penjelasan mengenai tentang 4 prinsip dari kerja keras dan tanggung jawab, yaitu bekerja dengan secara halal. Kemudian yang kedua, bekerja demi menjaga diri agar tidak menjadi beban hidup orang lain. Ya, yang kemudian ketiga, bekerja demi mencukupi keluarga. Ya. Kemudian bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ya, itu lihat yang beberapa prinsip yang kita harus lakukan dalam kerja keras dan tanggung jawab sehingga apapun yang kita cita-citakan akan tercapai. Kemudian ada
LKPD atau tugas yang adik-adik akan kerjakan, Pak sudah kirim di grup, nanti silakan dikerjakan. Ada adik siapa Mulyana tadi, nanti sebarkan di grup teman-teman. Pak tunggu waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, Pak Guru. Ya, alhamdulillah sebagian sudah ada yang langsung cepat mengirim. Dan yang lain segera cepat mengirim. Ya, Pak Guru. Oke, alhamdulillah nanti Pak akan periksa dan akan sampaikan sama adik-adik sekalian. Kemudian ada penutup. Di sini lihat. Kita akan sama membacakan kesimpulannya dari kerja keras dan tanggung jawab. Oke, sama-sama kita akan baca. Inilah kerja keras dan tanggung jawab. Bisa? Bisa, Pak Guru. Oke, hidup. Kita sama-sama baca. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Dalam pada itu memiliki makna yang berjuang luas, memiliki makna yang cukup luas di dalamnya tanpa adanya unsur itu, apa yang kita harapkan dan cita-citakan belum tentu akan tercapai. Dengan bekerja keras dan tekun akan muncul sikap optimis dalam diri seorang untuk mencapai cita-citanya. Dengan adanya sifat kerja keras, manusia tidak akan mudah goyah dan putus asa dalam mengerjakan apa yang ia lakukan. Tidak mudah putus semangat apabila dalam melakukan pekerjaannya mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan. Dari kerja keras juga ada Quran juga yang menjelaskan tentang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian ada Pak kasih oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah. Dan Pak akan kumpulkan minggu depan. Ini tugas di rumah untuk kalian kerjakan. Oke, bisa dilihat. Nanti Pak akan kirim melalui ketua kelas. Siapa sebelum Pak akhiri, marilah kita berdoa. Dalam hal ini doa Pak suruh sama ketua kelas. Nah, ketua kelas pimpin doa. Pak Guru. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa selesai belajar. Ya, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, sekian. Ya, pesannya Pak, unzur maqala wala tanzur mankila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak. Alhamdulillah.